Oke teman-teman, setelah backgroundnya kering, maka kita akan lanjut ke pembuatan objek ya. Pada video tutorial kali ini saya akan mencoba membuat gelembung. Nah, pada pembuatan gelembung ini kita bisa menggunakan alat bantu penggaris bulat atau yang lebih besar, lakban atau yang sejenisnya, yang penting bulat ya. Nah, kita langsung aja sketch. Kita menggunakan pensil kapur merek Marco. Kalau merek terserah, yang penting pensilnya pensil kapur. Kita akan simpan di posisi tengah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah biar berpahala. Untuk yang lebih kecil kita menggunakan penggaris. Oke, setelah sketch maka kita lanjut ke warna ya. Warna yang digunakan ini adalah warna-warna pelangi. Yang penting warnanya itu banyak gitu. Warna-warna pokoknya warna-warna. Nah, lanjut. Kita akan langsung ya. Kita buat yang besar dulu. Di sini saya akan menggunakan teknik langsung ke pewarnaan ya, tanpa blok dasar warna putih. Sebenarnya bisa juga menggunakan blok dasar warna putih dulu terlebih dahulu, baru kita menggunakan warna yang kita inginkan. Tapi di sini saya akan menggunakan langsung ke warna ya. Dalam penggorisan garis pinggir jangan sampai keluar garis pinggir ya. Usahakan tetap berada di garis poros biar gelembungnya tuh bulat. Jangan buat mencong-mencong ya. Tapi kalau sudah buru-buru, kalau misalnya di keadaan lomba tanpa penggaris pun bisa ya, langsung aja. Kalau dia bengkok-bengkok sedikit, kok bengkok. Kalau dia mencong, bahasa apa itu? Kalau dia enggak terlalu bulat, anggap saja ditiup angin. Belok apa ya istilah bahasa gelembung tuh? Nah itulah. Kita gunakan warna biru ya, kemudian kita tambahkan warna hijau di sini. Setelah garis pinggir, tambahkan warna-warna yang lebih terang pada sisi cahayanya. Saya cahaya dari sini, berarti yang posisi terang di bagian sini. Gradasi masuk, tapi itu jangan terlalu banyak, sedikit aja. Nanti di dalamnya baru kita buat yang agak besar untuk cahayanya di bagian sini. Nah, ini untuk blok dasarnya. Untuk lebih mudah, jadi kita warnai semua dulu, warna biru. Kita ketemu di sini. Kita balas yang di sini.
berikan warna yang lebih terang bagian depannya. Kuning campur putih. Ini akan lebih indah kalau kita menggunakan warna rose. Catnya jangan terlalu padat. Bisa padat, yang penting jangan terlalu banyak, sedikit saja ya catnya, biar lebih glowing, lebih mengkilap, lebih glowing. Nah, sini saya di sini berarti tembusnya di sini. Ingat, garis pinggir jangan terlalu tebal. Sini di sini. Saya kita gunakan cahaya warna yang lebih terang. Ketika kita menyebut cahaya berarti warnanya harus lebih terang. Kita bisa menggunakan warna pink. Lebih cantik lagi kalau warna rose sebenarnya ya, cuma warna rose nya lagi nggak ada, butuh dana nih. Kita gunakan warna merah mudah deh. Bisa menunggu sampai kering, bisa juga langsung dicampur ya. Cuma kekurangannya kalau langsung nyampur itu kadang warnanya agak butek gitu kalau pencampurannya kurang pas. Jadi untuk lebih baiknya tunggu kering baru kita timpa warna yang lebih terang, begitu seterusnya sampai ke warna putih bersih. Oke. Nah, sini. Pada garis putih jangan sampai dia patah atau putus seperti ini ya. Dia minimal ngeblur ke belakangnya tuh. Gunakan air kalau kurang. Gunakan air, kemudian kita blur ke belakang warnanya. Jangan kelihatan sambungannya biar lebih glowing. Bisa menggunakan 4 cahaya sini dengan di sini. Bisa juga cukup dengan 2 sisi, di sini dengan di sini. Yang di sini nyambung, tidak nyambung bisa saja. Kita tambah titik putih-putih ya. Kita kasih garis pada area belakang ini, jangan sampai dia patah ya, minimal ngeblur untuk menciptakan warna yang lebih bagus. Dia ngeblur ke belakang gitu. Jadi pada prinsipnya gelembung ini kalau warnanya ingin bentuknya ingin glowing, kita harus menggunakan warna tipis, kemudian warnanya itu harus ngeblur dalam artian dia itu harus gradasi warna, gradien, jangan sampai warnanya putus-putus gitu. Ya, kita tambah di bagian depan. Kita beri titik biar lebih glowing. Sini. Kemudian di sini ada yang lebih kecil. Anggap ini titik di bagian belakang. Ini belum selesai. Kita taruh ke belakang. Ingat garis-garis yang kita bentuk pada pembuatan gelembung ini, usahakan dia gradasi.
cara yang lebih cepat, maka kita buat backgroundnya terlebih dahulu ya. Background gelembung kita buat semua. Oke, setelah kita membuat garis pinggir, kita buat bagian tengah, cahaya bagian tengah. Di sini kita menggunakan warna biru ya sebagai blok dasar. Jadi bagi teman-teman, insya Allah karya-karya yang kami buat dalam pembuatan tutorial ini, berhubung karena kanvas dan catnya itu sponsor dari Lemka Media, sponsor dari toko Lemka. Nanti kalau teman-teman mau membeli cat atau kuas alat lukis lainnya, bisa langsung di toko Lemka. Dan insya Allah karena kami dapatkan kanvas ini dan cat ini secara cuma-cuma serta kuas-kuasnya, kami pun akan membagikan kepada teman-teman secara cuma-cuma ya. Nah, persyaratan dan ketentuannya berlaku ya, itu nanti admin yang urus, bukan urusan pelukis. Lukisnya melukis saja lah, yang penting dakwah bil qalam ya. Oh iya, bagi teman-teman yang selalu mengeluh, saya ceramah dulu sedikit nih. Oke, bagi teman-teman yang masih sering mengeluh dalam berkarya, yang sering mengungkapkan kata-kata, kok karya saya gitu-gitu aja sih, nggak mau berubah, nggak mau bagus-bagus, perasaan saya udah berlatih, udah berkarya, tapi kok masih gitu-gitu aja. Nah, teman-teman jangan putus asa, terus saja dicoba, karena saya pun pernah mengalami masa-masa itu. Dan bukan cuma saya, setiap orang pasti mengalami yang namanya kegagalan. Maka bagi teman-teman di dalam berkarya, habiskanlah kegagalan itu, habiskan masa gagalmu selagi masih muda ya. Jadi teman-teman yang masih muda, kalau yang udah tua ya selamat menikmati aja, gores aja terus, insya Allah bisa. Sebab kita nggak ada yang tahu ya arahnya kuas ini kan, memang kita yang mengarahkan ya, cuma terkadang itu terciptanya garis-garis yang kita nggak tahu dari mana, itu kan karena bantuan Allah ya. Jika masih ada kekurangan itu dari saya, jika ada kelebihan itu datanya dari Allah. Ini ceramah kah apa nih? Ini oh iya, lupa ngejelasinnya lagi nih. Untuk efek-efek yang di bagian dalam ini ya, ini kita bisa buat melingkar 4, kita bisa buat 3, bisa buat 2, ya terserah aja lah dimana bagusnya kan, mau 2, 1, intinya tuh gelembung beda-beda ya. Mungkin ini gelembung kelahiran Rinso, ini gelembung kelahiran Sabun, Doni. Ya pada intinya gitu kan, beda-beda. Ada yang gelembung tercipta karena apa nih? Karena cat. Oh iya, ini tercipta karena cat miris. Karena ukuran gelembung, Bang. Ukuran gelembung itu terserah kita aja. Yang besar makin banyak efek dalam. Bener.
sebenarnya kalau mau lebih nyata kita berikan efek-efek dalam. Nanti kita coba di sini, kita berikan efek jendela gitu, boleh lah. Saya juga belum sampai sebenarnya di tahap itu yang sampai glowing banget. Ini masih tahap untuk kelas awal ya, kelas menengah lah boleh. Kalau kelas awal kan anak-anak TK. Nah itu dalam pemberian garis kecil-kecil ini, nah di sini baru boleh tegas. Di sini diperbolehkan tegas biar dia itu seakan-akan ada pantulan cahaya gitu. Mungkin aja nih ya, kemungkinan. Oke. Yang penting pada prinsipnya di dalam berkarya kita harus yakin dulu ya, yakin bahwa kita bisa buat, meskipun nanti dalam pembuatannya agak susah. Nah memang seperti itulah, ketika teman-teman sudah merasa susah di dalam berkarya, nah kata orang disitulah ilmu sudah mulai masuk ya. Kalau mau tutorial lebih nyata, masuk dapur, cari sabun, tiup. Itu lebih nyata. Ini ya, cahayanya di sini berarti yang bagian terang sini. Oke, jadi kita tetap ada pengambilan titik cahaya. Ini ada yang menggunakan garis pinggir, di sini ada juga yang tidak. Oke, gak apa-apa, itu nggak ada masalah. La muskil. Kita bisa menggunakan warna putih keliling dulu, terus tapi agak ngeblur ya belakangnya. Nanti kita sapu menggunakan warna kuning, agak tipis-tipis saja tuh. Jadi dia seakan-akan ngeblur. Sini sapu warna kuning dikit-dikit. Bagi teman-teman yang baru mulai mencoba, sebaiknya setiap tahap ditunggu kering baru kita lanjut, karena kalau kita lanjut terus itu biasanya warnanya kecampur semua, jadi rusak gitu, amburadul gitu dia, karena kadangan kita gores di sini karena belum kering, kita tambah lagi bagian depan biar nggak kecampur gitu maksudnya, padahal itu akan perluas titik-titik ini. Jadi dia itu sebaiknya ditunggu kering baru kita lanjut gitu loh. Paham murid-murid? Paham ya? Oke, di sini kita akan isi dia biar dia ada cahaya dari samping nanti ya. Kita akan buat biar dia lebih bening. Jadi kuasnya agak diangkat gitu ya, biar jangan terlalu kasar lah. Tangan boleh keras, boleh jangan terlalu kasar ya di dalam melukis ini ya. Ini harus pelan-pelan ini gelembungnya, kalau nggak pelan-pelan pecah, meletus ya, meletus. Pelan-pelan ditekan dikit, agak diangkat, tekan agak diangkat. Nah gimana itu, tekan dikit, diangkat banyak. Ini kita gunakan warna putih dulu ya, ditekan pelan-pelan saja. Jika gelembungnya besar maka buat cahayanya lebih besar juga ya. Ini kecil berarti kecil juga, sesuai porsi masing-masing. Oh iya, di dalam melukis tentu kita sangat harus mengetahui setiap sifat kuas yang kita miliki. Nah, jadi setiap sifat kuas yang kita miliki, misalnya kita mau membuat gelembung,
kita harus tahu ini kuas digunanya seperti ini kuas fungsinya seperti ini ya, kira-kira seperti itu ya. Makanya di dalam melukis itu tidak perlu terlalu sering ganti-ganti kuas, nanti betul-betul rusak baru kita ganti, patah atau gimana kan. Kalau belum, kita pakai aja terus. Semakin dipakai kuas dalam melukis itu semakin kita pahami dan semakin enak nantinya dalam menggoresnya. Beda dengan penulisan ya, kalau kita menulis kaligrafi itu harus sering raut. Kalau ini beda, ini nggak perlu diraut, malahan kadang kita dirusak dulu. Nah, oke. Setelah warna putihnya ini kering, blur-blur ini, kita gunakan warna kuning di atasnya. Kenapa kita, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung menggunakan warna kuning saja? Kenapa harus menggunakan dasar putih? Dikarenakan jika warna kuning ketemu dengan warna hitam, itu kadang dia nggak naik warnanya ya, warnanya itu menghilang. Makanya kita membutuhkan warna putih sebagai background, baru kita gunakan warna kuning. Ini nanti jadi titik cahaya ya. Di dalam pembuatan blur-blur ini jangan terlalu banyak gunakan air ya, sedikit aja airnya. Kalau terlalu banyak air dia itu akan meleleh, jadi gunakan secukupnya saja. Bisa menambahnya di bagian dalam. Menambahnya di bagian dalamnya. Setelah merasa cukup, maka kita menggunakan kalau ini kita gunakan 4 sisi. Ini cukup 2, ini 2 yang kita gunakan 4 sisi. Setelah itu baru kita membuat garis seperti membuat bintang ya, rumus membuat bintang persis sama. Pencerkan cat putih, nampak tak? Blur? Ada apa-apa lah. Pencerkan cat putihnya, lanjut. Fokus kan? Pencerkan cat putih. Setelah itu kita garis menggunakan keyakinan. Aduh, bengkok, sedih kali, jangan sampai bengkok ya garisnya, terus. Menggaris ini jangan terlalu ditekan, dia agak ngambang-ngambang gitu aja kuasnya. Wah, ini kok bengkok ya, bengkok kan di situ, nggak terlalu lah ya. Garisnya itu jangan terlalu besar ya, kecil-kecil aja. Oke ya, kita buat garis bintang, jangan kaku ya buatnya, dia harus lurus selurus-lurusnya. Jadi keyakinan penuh, bengkok, gunakan keyakinan penuh. Jika ragu-ragu Anda akan mendapatinya bengkok, maka harus yakin. Garisnya terserah ya, yang penting mau 4 mau 2, penting dia garis melintang. Jadi
cahayanya keluar gitu ya. Kita pasang di sini yang lebih kecil karena menyesuaikan cahaya tergantung apa sih, enggak jadi tipu aja itu tadi. Bisa menggunakan 4 garis, bisa juga banyak garis ya, yang penting garisnya lurus. Di sini saya menggunakan banyak garis karena gelembungnya cukup besar. Jika gelembungnya kecil maka kita menggunakan 6 garis cukup. Kita menggunakan 6 garis cukup ya, jangan terlalu panjang-panjang banget. Jangan gunakan kuas yang gede dalam pembuatan ini ya, sekecil mungkin garisnya biar kelihatan beling. Setelah itu kita isi bagian tengahnya ya. Dengan masalah dalam menarik bintang-bintangnya ya, dia harus lurus garisnya itu, usahakan ujungnya itu lancip tuh. Untuk menciptakan garis yang lurus tidak bengkok tanpa menggunakan penggaris, maka encerkan catnya terlebih dahulu, jangan sampai terlalu kental. Kemudian kuatkan keyakinan, tarik dengan jangan terlalu kasar, jadi dalam artian kuasnya itu agak ngambang. Insya Allah lurus kalau Allah meridhoi. Nah, di sini kita bisa menambahkan bagian sini dengan ukuran yang lebih kecil. Anggap saja ini bagian belakang. Tahap akhir sebelum finishing, kasih bling-bling biar lebih mengkilap. Kasih ya 1, 2, 3. Ini terlalu terang juga sih, jangan terlalu putih juga ya. 1, 2, 3. Kalau pemberian bling-blingnya terserah kita aja ya, mau di sini, penting penguasaannya udah yang tadi itu udah. Kalau untuk apa sih ya, jadi pada dasarnya yang penting kita sudah menguasai teknik yang tadi yang pertama, maka pemberian titik-titik ini tidak terlalu ini berpengaruh deh apa ya. Oke, pemberian titik terakhir ini ya, ini sangat berpengaruh ya, jadi jangan salah menempatkannya, cari tempat-tempat yang memang pas untuk dia. Ini terlalu tegas semua ya, jadi garis apa namanya sih, jadi pembuatan titik-titik ini jangan semuanya tegas ya, ada yang agak ngeblur, ada yang tegas, biar dia itu ada yang seakan-akan di belakang, ada yang di depan gitu loh. Paham ya. Oke, yang ini termasuk tahap akhir ya, finishing, menutup kekurangan. Mana merasa kurang kita tutupin, dan mana merasa lebih kita kurangi. Yang sudah cocok dan pas, kita bawa pulang. Oke lah. Oh iya, tadi mau dikasih jendela ya, tunggu dulu, kita kasih yang mana nih, yang ini aja nih, boleh lah. Ini dulu nih, selesaikan. Oke, tunggu dulu, nanti kita kasih jendela bagian finishing. Oke, sebagai pemanis kita bisa memberikan bayangan jendela, anggap saja jendela ya.
biasanya kan ada gitu loh, yang kayak kotak-kotak gitu. Jendela nggak bisa di jendela ya. Garisnya jangan terlalu gede, kita kasih gambaran jendela seakan-akan nampak bagus di situ. Tunggu dulu, selanjutnya nanti kita garis putih lagi ya. Seharusnya tadi pemberian jendela ini kalau mau dikasih jendela itu di awal-awal, biar garis, soalnya dia akan ditutup sama garis putih, karena garis putih ini yang paling atas posisinya. Nah, ini finishing bagi yang itu ya, tadi kata-kata saya yang terakhir, kurangi yang mesti dikurangi, tambah yang mesti ditambah, bawa pulang yang udah pas. Oke lah, udah cukup ya, semoga bermanfaat. Savoring this moment. Is this our last goodbye?